Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang beneran, yakni adinul Islam. Inna indaullahi Islam. Sini saya sebagai MC, saya akan membacakan susunan acara khutbah pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, kemauan ilahi. Yang ketiga, doa setelah zikir. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, lain-lain. Dan yang keenam, bimbingan atau arahan dari ayah-ayah. Langsung saja, marilah kita buka khutbah pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Acara yang kedua yakni Kemawayu Ilahi yang akan disampaikan oleh Mas Dio dan Mas Rosi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lil musyrikina ayya muru masajidallah muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya, tidak layak bagi orang musyrik memakmurkan masjid Baitullah sedang mereka mengakui sendiri sebagai orang kafir. Mereka itulah yang bakal sia-sia pekerjaan mereka dan akan kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang layak memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat hidayah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembacaan kemajuannya. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang ketiga yakni doa setelah zikir yang akan disampaikan oleh Mas Jabar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa setelah zikir dengan bersama-sama dan diawali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal azimi sultan. Wassalawatu wassalamu ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli dunubi wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' manholahu. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana fir lana wali ihwalinal ladzi nasabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Garis besarnya udah mulai bagus. Kita obat terakhir yang tak simak full, yang lainnya nggak full tadi. Kita obat terakhir tak simak full, bagus. Buka pertanyaan dan segala macam. Terus dilatih dan dilatih. Ngelatihnya di depan kaca ya. Sekali-kali ngelatih di depan kaca. Bagaimana mimik muka kita, wajah kita. Terus saya di video oleh Bapak Jaina itu tak lihat kok ingin ya. Anak-anak yang berbahagia, sebelum ayah menyampaikan perihal berdoa, mari kita berdoa dulu, mengirim doa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga beliau-beliau sehat, kuat, tetap bisa sholat, zikir, dan mendoakan kita. Yang kedua yang sudah meninggal, semoga beliau mendapatkan nikmat kubur, kuburannya bagaikan surga-surga kecil yang diberikan oleh Allah SWT. Yang kedua kalinya kita doakan pengurus, pengasuh, donatur, semua pihak yang terlibat di LKSA ini, semoga beliau-beliau tetap istiqomah. Bapak Zainal tetap istiqomah, tetap sehat, sehingga bisa merawat anak-anak semua untuk mencapai cita-citanya. Yang ketiga, kita doakan diri kita sendiri. Kita doakan diri kita sendiri, semoga kita tetap sehat, kuat. Kalau dalam beberapa minggu ini ada hajat yang belum tersampaikan, semoga Allah mempermudah menjemput hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Anak-anak, di awal tadi ayah menyampaikan tentang ud'uni astajib lakum. Ada yang tahu artinya? Ya. Ada kata-kata yang lain? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku Allah, maka akan kupenuhi. Betul ya? Anak-anak, berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ingatlah apa yang kita alami saat ini, kita sehat, kita kuat belajar, apa yang kita inginkan tercapai, itu adalah bagian dari doa kita. Atau boleh jadi doa orang tua kita, kakek kita waktu itu. Aku tahu kapan doa itu dijawab, apakah harus dikasih cash, dikasih kredit, atau ditahan dulu. Sampai mungkin saat ini mungkin berdoa misalnya, ya Allah belilah saya sepeda motor. Ternyata enggak ngasihnya sepeda motor. Boleh jadi ketika saya dikasih sepeda motor, jalanan semakin ramai, bahaya. Mending kalau berangkat pulang sekolah naik mobil bersama-sama itu. Nanti pada saatnya akan diberi. Dan mintalah apapun itu kepada Allah pasti akan dikabulkan. Mengapa harus meminta kepada Allah? Pertanyaan. Karena Allah satu-satunya tempat meminta, betul. Ada lagi yang dengan kenapa kita harus berdoa kepada Allah? Kemarin Manti Putri jawabannya bagus, betul, 100. Mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Ayo, pertanyaan. Karena Allah Tuhan kita jelas, iya. Ada lagi pendapat? Benar. Ayo. Kembali ke kita. Iya, karena butuh, iya, karena stain. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta memohon pertolongan. Betul. Kenapa kita harus meminta? Kenapa? Why? Opo. Kenapa kita harus meminta? Jawaban yang paling elegan adalah karena kita tidak mau disebut oleh Allah sebagai makhluk yang Gak Allah sombong. Ingat, sekecil apapun sombongan yang ada di diri kita, tempat kita bukan di surga. Seorang iblis diusir dari Allah dari surga gara-gara kesombongannya. Adam atasi anak kemarin, bukan Adam iki ya. Diciptakan kemarin, saya sudah lama diciptakan. Kenapa harus saya sujud untuk hormat kepada Adam? Aku lebih mulia, aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Bukan perkara api dan tanahnya, tapi perkara yang memerintahkan Allah. Dia tidak tunduk, tidak patuh pada Allah. Timbul kesombongan akhirnya diusir dari surga. Kapan kita berdoa? Ada waktu-waktu mustajab. Salah satu yang saya sampaikan tadi, ketika saya membaca iya karena abudu wa iya karena nasta'in, sebut itu keinginan sampean. Ada lagi waktu mustajab? Antara azan dan iqamah bagus. Terus yang keras satu orang. Hari Jumat lebih tua lagi, lebih khusus ada. Pertengahan kita bahas 1 dan 2. Aku lu kalau ada inna wal ghafur. Doa khotibahnya. Sudah berdiri. Doa. Ada lagi. Waktu tahajud bagus. Terus setelah sholat ada lagi di dalam sholat. Sujud terakhir. Makanya kenapa banyak imam itu ketika sujud terakhir kok lama. Kok gak mari-mari. Ternyata itu berdoa. Ada ya yang kecelik gitu ya. Semuanya saya ini baru tahu. Saya ini mungkin baru tahu. Itu kesempatan doa. Ada lagi.
hari Jumat menjelang jam 5 sore. Setelah sholat antara adzan dan iqamah, antara khutbah satu khutbah kedua, waktu tahajud, waktu fajar, bulan Ramadan, bil khusus Lailatul Qadar, bulanan. Kalau tahunan setelah sholat Id, bulan Ramadan. Kalau harian, mingguan, kalau mingguan di hari Jumat dengan setelah khutbah, di antara dua khutbah. Harian setelah azan, seperti gambaran terakhir setelah sholat. Ada lagi doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Orang yang dizalimi. Makanya jangan suka membuli, jangan suka menyakiti, sama nek sing sampean sakiti, sama dolimi misalnya tidak sengaja ya, sama senggol dia tiba, sama tidak nyose suro, terdolimi dia, tidak terima, ya Allah gak terima aku ya Allah. Mungkin bahasanya tidak saat itu mungkin. Ada sebuah cerita, doa itu dikabulkan, ada suatu cerita, seorang anak suatu hari membuat kesalahan pada ibunya, ibu bilang mampus kon, sangat pegel. Anak itu sampai tumbuh dewasa, besar. Ketika dia sudah bekerja, mempunyai anak, senang-senangnya keluarga, tiba-tiba anak ini kecelakaan meninggal dunia, mampus meninggal. Itu salah siapa itu? Salah siapa itu? Jangan pernah menyalahkan orang lain. Sampean mumpung masih ada ibu, masih ada bapak. Kalau tidak ada, pulang ziarah kubur. Tapi jangan minta, Bu, Pak, sing sampean saiki njaluk kuburan aku njaluk ini. Itu namanya musyrik. Tapi doakan beliau. Dengan doa beliau akan ya Allah, alhamdulillah hari ini detik ini ayah anak dan anak-anak diarahkan mengirim Al-Fatihah kepadaku sehingga aku merasa senang, merasa puas, merasa kuburku tenang, dapat angin surga. Aku ridho ya Allah anakku. Ketika ridhonya orang tua turun pada anak, maka ridho Allah akan turun. Ridho Allah wa sukhtu. Ridhonya Allah terletak kepada ridhonya orang tua. Jadi nek sikene tadi saya dapat materi ketika di pondokan saya itu. Tadi kita jangan sampai menyakiti orang tua. Akhirnya orang tua ngamuk, ngambul, pegel. Jangan sampai. Minta maaf. Kapan sudah tadi ya? Di mana? Ada tempat-tempat mustajab. Masjid, terus. Mekah. Di Mekah di Ka'bah ada antara titik, kalau kita tawaf, antara tanda apa itu lupa saya. Seperti masjid kecil itu, seperti kubah masjid kecil itu dan Hajar Aswad itu ada kan. Kita keliling itu ada titik itu. Itu biasanya orang berhenti sebentar doa, uyul-uyulan. Namanya lupa saya apa itu. Coba dicari itu namanya apa. Itu tempat paling mustajab. Istilahnya kalau itu Raudhatul min Riyadhil Jannah itu loh. Putaran Ka'bah, kita kan Ka'bah keliling Ka'bah ya. Itu ada satu titik sedikit, titik yang ada semacam stupanya masjid segini gitu loh. Dan Hajar Aswad itu tempatnya. Kapan lagi waktu mustajab? Iya kapan? Di mana lagi? Di masjid. Terus waktu hujan, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah jadikan hujan ini manfaat. Sekali berdoa. Sampean Yuseru ya barangkali nanti sudah berkeluarga, tidak punya keturunan, menikah 2 tahun kok belum hamil istrinya, hujan-hujan. Karena ada ayat mengatakan dan dengan air hujan itu Allah akan menumbuhkan benih-benih yang ada di muka bumi tumbuh menjadi tumbuhan. Sambil meru'yah diri. Sama ini hutan-hutan untuk sekali hutan-hutan. Bismillah saya niat hujan-hujan meru'yah diri, membersihkan diri. Baca Allahumma shayyiban nafi'ah, terus baca Al-Fatihah, ayat kursi, trikul,
Nanti beda rasanya hujan-hujan sampean. Ada yang keluar dari tubuh ini karena tersiram air hujan. Itu ru'ya alami mandiri itu. Terus kapan lagi? Terus bagaimana berdoa? Sudah saya sampaikan tapi banyak yang dilewer. Halo? Hai. Saya tadi jujur dilewer. Karena kita kan cuma lah. Gini nak, duduknya dulu dimulai. Mulai minggu depan ya kita praktekkan. Duduknya duduk istirahat duduk apa? Duduk istirahat itu. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, tangan jentik gandeng. Di depan dah. Nah, tadi kuasal ini ya, blok ya. Iya kan ya? Nah, kuasal. Caranya seperti itu. Ada yang tanyakan tentang berdoa? Yang perlu ditanamkan bahwa setiap doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Entah hari ini, entah besok, entah ketika kita dewasa, entah kepada anak cucu kita. Ya Allah, jadikan aku seorang ilmuwan. Belajar ternyata sampai S1, bekerja menikah. Boleh jadi anak sampai bisa jadi profesor. Sampai hari ini ada di sini adalah bagian dari doa-doa orang tua, kakek, nenek sampai dulu. Ya Allah, muliakan anak saya. Sama di sini muliakan. Ayo, minta doanya anak yatim. Sama mau mulia doa sembarangan. Siapa sih kata doa anak yatim? Anak yatim itu mulia, bukan anak hina. Anak duafa itu anak mulia. Maka dari itu, dimanapun, kapanpun, saat bagaimanapun, tetap berdoa. Minimal sesudah sholat, minimal lagi waktu iya karena butuh, iya karena nasta'in. Minimal lagi ketika sujud terakhir. Kalau sujudnya cepat, ya wes, diniat aja. Saya pengen doa ini selesai. Seperti itu. Terus kalau doa berjamaah bersama-sama, aminnya jangan sembarangan. Bedakan. Amin. Jangan amin. Omongnya amin. Amin. Bedakan ya. Nek mau amin. Ya Allah kabulkanlah. Nek amin. Iku arek kanca sampe jenenge amin tam celuk nunjuk kamar kamar metu. Nek amin berarti arek amin mlayu wado tam celuk. Ya. Gak krungu ini. Ada pertanyaan lagi? Sebagai seorang hamba kita tidak disebut hamba yang sombong karena kita berdoa kepada Allah SWT di waktu-waktu mustajab, doa kita pasti dikabulkan. Dan jangan lupa, ojo sombong. Ya Allah, setelah saya berdoa, doakan kedua orang tua, saudara-saudara yang ada di sini. Doakan, ojo tepek dewe dongane. Berapa anak ada di sini? 20 anak, doakan semua. Meskipun tidak hafal namanya satu persatu. Ya Allah, saya doakan bapak-bapak pengurus, pengasuh, donatur LKS ini dan teman-teman semua yang ada di sini. Oke, ada pertanyaan? Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tambah sedikit, ngomong ada ini. Setiap sekali saya berdoa ditambah ini bagus. Salah satu makna dari doa ini, doa kafatul majlis adalah barangkali kita ada salah khilaf, ada salah terhapus dengan doa ini sehingga dikabulkan oleh Allah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.